Halo Black Belts, welcome back with me again, Leo, di Black Experience School Black Things. Di episode keempat, gua dan tim Black Experience udah ngumpulin 7 pasang sepatu yang keren-keren dan pastinya warna hitam, yang bisa jadi referensi what to wear ala Blackaholics. Seperti kita tahu, di zaman-zaman sekarang nih ya, sepatu itu nggak cuma serve its basic purpose sebagai alas kaki biasa, tapi juga bisa jadi fashion statement dan juga for some people untuk jadi social statement. So without further ado, kita bantai sepatunya satu-satu. Ya, produk pertama yang mau kita bahas dari Nah Project, produsen lokal asal Bandung. Nah Project sendiri sempat terkenal dulu karena dia sempat dipakai oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Nah, yang ada di depan kita ini persis sama yang dipakai Pak Jokowi, cuman dia warnanya, colorway-nya triple black. Hitam semua, mulai dari upper, insole, outsole, semuanya hitam. Bahan yang digunakan untuk uppernya dia pakai Eva Phylon, jadi semacam rajutan gitu, yang membuat sepatu ini selain nyaman, aman dan juga durable. Karena dia rajutan, begitu dipakai rasanya akan rapat gitu, akan rapat. Walaupun rapat, tapi dia ada rongga-rongga di sekitar sepatunya ini yang bisa bikin tetap dingin dan breathable. Terus di bagian insole, Flex Knit ini dia pakai teknologi kembangannya Nah sendiri, yaitu Nah Auto Foam nih. Dia empuk dan nyaman untuk digunakan. Nanti kita coba ya, nanti kita coba. Sepatu ini jenisnya casual sporty, jadi bisa dipakai buat olahraga tipis-tipis seperti kayak cycling nih, sepeda yang lagi ngetren, terus bisa juga jogging, bisa juga untuk fitness. Flex Knit version 3.0 ini triple black dilepas dengan harga 400 ribuan. Lumayan. Ya, sepatu selanjutnya yang mau gua bahas itu dari Venturo, brand lokal lagi, asal Surabaya, Jawa Timur. Jenisnya itu socks knit, warnanya full black. Kalau dilihat desainnya ya bisa kita bilang dia mirip-mirip sepatu hypebeast jenis socks yang sempat ngetren. Profilnya high, heels up. Terus bahan uppernya dia dari knit, comfy. Di bagian insole-nya bahannya ini Eva kombinasi dengan neopren. Ketebalannya 6 mm. Gua press, dia cukup nyaman, apalagi kayaknya dengan kombinasi outsole-nya yang bahannya Phylon, untuk aktivitas mobilitas tuh asik banget kayaknya. Terus karena ini dia modelnya slip on, jadi dia bisa dilepas dan dipasang dengan cepat. Hanya kayaknya butuh berapa detik dia udah langsung masuk, langsung kita jalan. Uniknya di bagian belakang dia ada tab, ada embed tulisan Venturo dan ada aksen-aksen tulisan Jepang nih, gue nggak tahu ya, coba nanti gue kasih tahu. Terus beratnya, bobotnya sendiri cuman 180 gram, jadi ringan banget. Harganya sekitar 300 sampai 400 ribuan. Gimana menurut lo? Oke, sepatu ketiga yang mau kita bahas itu dari Avontum. Masih brand lokal lagi, local pride asal Makassar, Sulawesi Selatan. Sepatu dari Avontum ini baru banget rilis Agustus ini. Dia serinya itu Losari, warnanya full black. Kenapa namanya Losari? Karena Avontum ini terinspirasi dari Pantai Losari yang saat ini dalam masa kelamnya. Karena adanya reklamasi, pantainya jadi nggak terasa indah, jadi dia tuangkan ke dalam desain warna hitam ini. Terus kalau dari bahan, uppernya dia pakai kombinasi suede di bagian depan, terus di bagian belakang, dan di tengah ini dia kombinasinya ada kulit sintetis. Terus bagian sole-nya dia rubber, di bagian outsole-nya warnanya gum. Nah, yang menarik di bagian insole-nya dia
pakai foam kembangannya Avontum sendiri yang diyakini membuat penggunanya nyaman. Karena dia bahannya kulit sintetis dan suede, sepatu ini juga memiliki fleksibilitas menurut Avontum ya. Nanti kita cobain. Karena dia slip on, kita juga bisa melepasnya dengan gampang nih. Sepatu ini cocok untuk pekerja-pekerja yang nggak terlalu formal karena konsepnya semi casual, semi elegan lah karena warnanya hitam. Dia dibanderol dengan harga 300 ribuan lah ya. Gimana? Keren kan? Next, produk yang mau kita bahas dari Exodus 57 Local Movement Pride asal Bandung. Exodus 57 sendiri sempat diundang ke Istana Bogor tahun 2017 sebagai perwakilan produk anak muda yang berkualitas. Nah, di tahun yang sama, Exodus 57 juga ikut berpartisipasi mewakili Indonesia dalam ajang Custom Culture Yokohama di Jepang. Nah, produk yang mau kita bahas nih, ada dua dari Exodus 57. Ini Exodus Omorphos. Dia bahannya full leather di uppernya. Jadi mulai dari depan sampai belakang, terus dia pakai lace. Ininya juga leather, terus ada lem liningnya. Jadi dari domba ya, kulit domba. Terus di bagian outsole-nya dia pakai black rubber. Nah, di bagian dalamnya ada insole yang gua rasa cukup tebal dan empuk banget. Uniknya di Omorphos ini dan mungkin di sepatu Exodus 57 lainnya, dia ada kayak aksen-aksen lokal culture gitu lah ya. Ada semacam tenunan. Terus sepatu kedua jenisnya FTW, kepanjangannya Forever Two Wheels. Seperti namanya, sepatu ini ditujukan atau dibuat khusus untuk para bikers. Bahan yang digunakan di uppernya dia pakai leather. Terus ada aksen tenun khas asli Indonesia yang menunjukkan Exodus ini sebagai sepatu asli anak negeri. Di bagian depan ini ada bahan yang berbeda, yaitu kulit, teksturnya kasar, lebih kasar, rough, gunanya untuk melindungi sepatu dari gesekan persneling saat kita mengoper gigi. Walau sepatu ini dibuat khusus untuk para bikers ya, karena desain yang rough gini, tapi dia cukup fashionable sih menurut gue. Karena dia ada kayak tenunnya begini, ada style tersendiri lah yang membedakan dari sepatu-sepatu jenis lainnya. Jadi stand out banget di sepatu. Untuk Exodus 57 FTW ini harganya 700 sampai 800 dan juga Omorphos juga sekitar 700 sampai 800 ribuan. Worth it sih menurut gue. Exodus sendiri mengambil inspirasi dari kata Exodus bahasa Yunani yang artinya jalan keluar. Jadi produk-produk dari Exodus ini menjadi jalan keluar bagi anak muda dengan kantong minimalis tapi ingin tetap stylish gitu. Next, sepatu yang mau gua bahas itu dari Lake, pabrikan sepatu lokal. Gua ada dua sepatu dari Lake. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Ini jenisnya Kumo Racer Crafted Knits. Jenisnya modelnya sharp, gini desainnya sharp. Kita udah tahu kalau ini sepatu lari. Bahan uppernya dia dari rajutan alami, warnanya hitam, kombinasi sama abu-abu. Terus menurut Lake ini, karena gue belum coba, Crafted Knits ini dia tidak hanya fleksibel, tapi juga durable dan juga breathable. Jadi kalau kita pakai buat lari, buat keringet-keringetan, jadi nggak terlalu panas. Terus di outsole-nya dia pakai bahan Flexolite yang juga fleksibel. Jadi ada traksinya kalau kita lari gitu. Di bagian uppernya disupport sama TPU rubber di bagian kiri kanan dengan quick release system yang bisa ditarik, nggak seperti tali-tali konvensional. Di bagian tabnya dia juga ada TPU rubbernya, jadi gampang kalau kita mau lepas pasang. Sepatu ini dibanderol dengan harga sekitar 700 sampai 800 ribuan. Sepatu ini cocok untuk jadi alternatif kalau lu lagi cari sepatu lari yang full black. Nah, selanjutnya gua ada Lake Duraton. Dari modelnya kita bisa tahu nih ya, dia untuk outdoor activity
dengan bahan water repellent, jadi dia anti air ya. Jadi air yang dari luar, misalnya kita dari outdoor activity, nggak bisa masuk ke dalam. Terus di bagian midsole-nya dia udah injected EVA, jadi nggak cuman bikin sepatu ini ringan, tapi juga ada traksi dan fleksibilitas. Jadi kalau kita mau naik gunung ringan-ringan ya, kita bisa pakai sepatu ini karena ada traksinya. Di bawahnya juga ada motif rugged, jadi untuk daki-daki, untuk ya pokoknya kena batu, kena ini nih aman lah, aman. Selain untuk outdoor activity, sepatu ini juga ternyata dibuat untuk bikers. Jadi ada pelindung mata kaki di bagian belakang, juga ada cover shift pad-nya ya. Jadi kalau kita ngoper snelling, sepatunya nggak akan rusak. Uniknya di sepatu ini ada semacam sirkulasi udara di midsole-nya yang membuat sepatu ini nggak panas kalau digunakan dalam jangka waktu lama. Apalagi untuk outdoor activity kan kita butuh sepatu yang kuat, yang durable, yang bisa tahan dipakai lama. Nah, sepatu ini nggak panas. Walaupun sepatu ini khusus untuk bikers dan outdoor activity, tapi sepatu ini terbilang cukup ringan ya. Terus harganya dia sekitar 700-800 ribuan. Ya, itu dia 7 pilihan sepatu hitam dari tim Black Experience. Keep the local movement alive and rocking. Jangan lupa nantikan episode Cool Black Things selanjutnya. Gua Leo, cabut.